Nah, kita akan belajar hari ini masih tentang doa. Jadi ada berapa hari ini topiknya tentang doa. Jadi kemarin kan kita belajar tentang Salomo yang berdoa mencari hikmat, ya. Terus sebelumnya kita dengar Hizkia yang berdoa untuk terjadi pemulihan di bangsa dia, bahkan dia bisa berdoa untuk kesembuhan dirinya sendiri. Hari ini kita belajar berdoa juga. Kalau kita sudah berdoa, apa yang kita harus lakukan itu topik hari ini. Nah, nanti besok kan tanggal 31 bulan terakhir. Jadi bulan terakhir besok kita akan banyak berdoa. Jadi kita praktekkan apa yang kita sudah belajar. Jadi tidak akan ada pelajaran besok, tapi akan ada praktek untuk kita berdoa untuk segala kebutuhan kita, apakah sakit atau yang lain-lain. Jadi kita akan pakai waktu itu untuk berdoa, kira-kira setengah jam. Dan itu besok kan hari Minggu, jadi besok siang berarti ya, habis makan siang. Jadi bukan pagi. Nah, nanti bulan Februari rencana kita akan bagikan yang benar-benar bahan dari seminar. Jadi kalau ini kan bahan gado-gado, yang apa yang kita pikir membagikan, kita bagikan, tapi bulan Februari bahan yang benar-benar sering diajarkan di seminar, tapi kita akan pendek-pendek. Jadi 30 menit kita usahakan cuma pendek 30 menit tiap hari. Jadi itu planningnya untuk bulan Februari. Nah, sekarang ini kita akan lihat di pelajarannya apa yang seharusnya kita lakukan setelah kita menaikkan doa yang sungguh-sungguh, doa berjemaat, doa pribadi, ataupun bahkan kita berpuasa. Jadi berpuasa itu bukan tidak ada lagi. Kita boleh berpuasa dan jemaat-jemaat juga banyak yang mengajarkan untuk berpuasa. Nah, jadi pertanyaannya ini, bagian awal, apa yang seharusnya kita lakukan setelah kita berdoa dan berpuasa? Jadi doa, misalnya hari ini kita berdoa, selanjutnya apa yang kita harus lakukan? Apa yang gereja harus lakukan setelah mereka berpuasa? Nah, supaya diketahui ini adalah bahan-bahan yang dari pelayanan kita ya, pelayanan tantangan Elia, dan bukan dari gereja. Artinya ada bahan-bahan yang mungkin memang nasihatnya supaya gereja memperbaiki apa yang selama ini gereja lakukan. Jadi mungkin ada seperti kritik, tapi tujuannya bukan menjatuhkan, tujuannya untuk membangun supaya gereja-gereja melakukan hal yang sama seperti firman Tuhan. Karena kita tujuannya adalah membangun, menasihati, supaya melakukan hal yang sebaiknya harus dilakukan. Ya, ada hal-hal yang mungkin kita nasihatkan untuk diperbaiki. Ya. Pertama, kita mengingat kembali bahwa Yesus punya 3 jabatan. Yesus punya 3 jabatan. Jadi jabatan pertama daripada Yesus adalah sebagai imam, ya, imam agung. Dia adalah imam. Kemudian dia juga adalah nabi. Dan dia juga adalah raja atas segala raja. Jadi fungsi daripada Tuhan Yesus itu waktu dia ada melayani di dunia ini, dan sebenarnya sampai selama-lamanya dia adalah imam agung, ya. Dan demikian juga ketiga macam jabatan untuk gereja. Di gereja juga ada jabatan imam. Nah, imam itu biasanya itu arahnya dari bawah ke atas. Jadi dia berdoa untuk dapat sesuatu, menaikkan doa permohonan, dan
Sering juga dipakai untuk berpuasa. Jadi sering dibilang itu tindakan imamat, ya, tindakan imamat. Kemudian ada juga jabatan bukan jabatan dalam arti posisi ya, pekerjaan boleh dikatakan fungsi-fungsi orang-orang yang melayani sebagai prophetic. Prophetic artinya nabi, jabatan nabi. Jadi dia tuh arahnya dari atas ke bawah, dari orang-orang yang mendengar suara Tuhan dan menyampaikannya. Bisa dia dengar secara langsung seperti nabi-nabi zaman dulu di Perjanjian Lama, seperti Elia, Elisa dan sebagainya. Dan juga bisa juga seperti dia dapat belajar dari Alkitab atau dia dapat pemahaman dan dia menyampaikan, dia mengajar. Jadi tetap arahnya firman Tuhan dari atas ke bawah. Dan berikutnya ada jabatan raja. Raja itu adalah jabatan pemerintahan, melaksanakan pemerintahan dari raja segala raja. Kita mewakili Tuhan sebagai raja untuk memberitakan kerajaan Allah, untuk memperlebar kerajaan Allah, memakai kuasa kerajaan Allah untuk menghancurkan musuh-musuh. Itu raja. Nah, tiga ini harusnya ada dalam jemaat. Nah, sekali lagi kita lihat arahnya. Kalau imamat itu fungsinya secara praktis bukan untuk menyelesaikan amanat agung. Amanat agung artinya penginjilan skala bangsa kan. Bukan tujuannya untuk menyelesaikan amanat agung. Karena kalau amanat agung kan mempertobatkan orang, membuat orang-orang percaya kepada Tuhan. Bahwa dari mereka belum percaya menjadi percaya. Ya, tapi imamat itu berfungsi untuk menaikkan ibadah, untuk beribadah kepada Tuhan, ya, beribadah, memuji, membesarkan Tuhan, menaikkan permohonan. Jadi imamat dari bawah ke atas. Kita di bawah, Tuhan di atas. Jabatan profetik, ya, jabatan profetik itu adalah bukan untuk menyelesaikan amanat agung juga, karena dia bersifatnya mengajar, membangun, menasihati, memberi firman Tuhan supaya kuat, supaya menjalankan kehidupan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Jadi membangun tubuh Kristus dan sesama orang percaya. Arah pandang ke kanan itu artinya kita kepada orang percaya yang lain. Ya, kita kepada orang percaya yang lain. Dan jabatan raja itu untuk menyelesaikan amanat agung. Jadi untuk menyelesaikan misi yang Tuhan emban pada kita, amanat agung kan di Matius kan 28 ya, 19 dan 20, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa murid. Nah, waktu kita menjalankan pemerintahan raja, kita perlu memusnahkan pekerjaan musuh yang sudah menawan, yang sudah ada di dunia ini, membuat orang-orang percaya kepada ilah-ilah, percaya kepada kepercayaan yang lain. Dan juga dipakai sebagai dengan tanda mujizat, yaitu menyembuhkan orang sakit, dan tujuan utamanya adalah memberitakan kerajaan sorga pada orang yang terhilang. Jadi pengusiran setan dan penyembuhan orang sakit itu bagian dari fungsi raja. Jadi arahnya di bawah ya, jadi lebih tepat arahnya ke bawah, artinya dari Tuhan untuk menghancurkan musuh ke bawah. Nah, jadi pemerintahan Injil itu memakai jabatan raja yang Tuhan ingin pulihkan di dalam dunia ini. Fungsi-fungsi nabi, imam, dan raja itu harus ada semuanya. Jadi yang kita banyak belajar tentang otoritas itu menyangkut tentang jabatan raja. Seperti otoritas yang Tuhan pernah berikan kepada muridnya. Di Lukas 9 ayat 1 kan Yesus memanggil ke-12 muridnya. Kemudian Yesus memberikan tenaga dan kuasa pada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Dan di Lukas 9 ayat 6, kemudian mereka pergi
mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Sama seperti Yesus lakukan, kita ingat Yesus berkeliling dari desa ke kota untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah dan menyembuhkan orang, mengusir setan. Dan demikian juga dia mengajar murid-muridnya pada masa itu untuk pergi mengelilingi segala tempat, dan tujuannya memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit. Jadi Yesus memanggil 12 muridnya juga di Matius 10 ayat 1, sama dengan tadi di Lukas 9 ayat 1 dan 2. Yesus memanggil 12 muridnya, memberi kuasa pada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ingat, penyakit apapun, segala penyakit, segala kelemahan Yesus usir. Sanggup mengusirnya, dan dia juga berikan kepada murid-muridnya kuasa yang sama. Dan Tuhan katakan, ayat 7, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Artinya kerajaan surga itu sudah di tangan. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Dan Tuhan juga bukan cuma memberi kuasa kepada 12 murid, Tuhan juga berikan kepada 70 murid yang lain yang diutusnya berdua-berdua. Ya, dia utus pergi ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Perintahnya sama, sembuhkanlah orang-orang yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Lalu ia berkata kepada mereka, di Markus 16 ayat 15, ini perintah bukan cuma kepada 70 murid, tapi pada semua murid sampai pada hari ini, yaitu pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dan Tuhan bilang ada tanda yang akan menyertai mereka sebagai orang-orang yang percaya. Mereka juga akan mengusir setan demi namaku, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Nah, tapi kan perintah ini, kalau kita lihat, bagi kebanyakan orang Kristen pada masa kini, boleh dikatakan, menjalankan perintah Tuhan seperti yang Tuhan perintahkan itu, yaitu menyembuhkan orang sakit, sambil memberitakan kerajaan Allah, ada resiko yang besar. Ada resiko yang membuat mereka tidak nyaman. Jadi perintah Tuhan ini memang agak tidak nyaman bagi banyak orang Kristen. Karena orang Kristen maunya aman-aman. Padahal kita harus berani keluar dari zona nyaman ini. Ya, seperti di jemaat mula-mula, mereka berada dalam zona tidak nyaman, tapi mereka mau melakukan bersama-sama dengan Tuhan. Sebagai murid Tuhan, sebagai orang yang ditugaskan, kita harus berani melawan, berani mengandung resiko. Sama seperti tentara. Tentara dilatih untuk berperang, apakah mereka tidak memiliki resiko waktu mereka pergi? Resikonya mereka bisa ditembak mati, mereka bisa jatuh sewaktu mereka naik pesawat, bisa mungkin dibom atau ditembak dengan torpedo, meteor, kena ranjau. Itu adalah resiko sebagai tentara Allah. Orang yang berlomba di dalam olahraga, dia mengandung resiko untuk celaka atau dia sakit dan sebagainya. Memang untuk melakukan satu pekerjaan selalu ada resiko. Nah, kebanyakan orang mencari aman. Nah, gereja sedang melakukan hal-hal yang mudah dilakukan dan di mana tidak ada resiko. Kalau bisa kita melakukan sesuatu yang aman semua, yang tidak mengandung resiko. Cari aman saja. Sewaktu orang percaya berkumpul, kita berada dalam keadaan nyaman di mana tidak ada risiko kegagalan di mata umum. Jadi kenapa banyak tidak terjadi pelayanan di mana kuasa-kuasa kesembuhan dan setan-setan keluar? Umat Tuhan tidak mau mengambil risiko dalam hal seperti itu. Sebaliknya, jadi kalau menyembuhkan orang,
ada risiko, apalagi kalau dikatakan kita harus mempertobatkan orang. Padahal kan itu adalah amanat agung. Jadi kegagalan itu selalu dipandang kalau bisa dihindari. Jadi mentalnya adalah mental penakut. Maka takutlah kita. Nah, kita dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya kan kita belajar supaya kita jangan jadi takut, karena Tuhan juga tidak inginkan umatnya penuh dengan ketakutan. Firman Tuhan mengatakan, aku tidak memberikan kepadamu roh ketakutan. Roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Waktu Yosua takut, Tuhan bilang pada Yosua, jangan takut, majulah berperang, aku akan bersama-sama dengan engkau. Kemanapun kamu pergi, kemanapun kaki melangkah, kamu akan berhasil. Hanya jangan gentar, hanya jangan takut. Waktu Daud menghadapi Goliat, Daud menguatkan hatinya, umat Tuhan takut, dia berani melawan Goliat. Waktu 10 orang mengintai di Kanaan, mereka takut. Akhirnya mereka menghasut orang-orang, dan orang-orang itu akhirnya, orang-orang Israel akhirnya menangis, meratap, dan menyesali kalau mereka sudah dibebaskan. Ketakutan dapat membawa celaka, ya kita sudah lihat kan beberapa pelajaran sebelumnya. Jadi walaupun ada mengandung resiko, kita harus menguatkan hati kita untuk tetap memajukan. Kalau itu benar-benar perintah Tuhan, tidak perlu takut. Yesus bahkan berkata dalam Yohanes 14 ayat 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Jadi Tuhan Yesus sudah berkata, pekerjaan yang dia lakukan, kita juga akan lakukan. Apakah kita jadi orang yang percaya? Ya, semua kita adalah orang yang percaya. Jadi kalau kita sebagai orang percaya, kita juga dapat melakukan hal yang sama seperti ini. Kita adalah saksi-saksi Tuhan. Dan gereja pada masa kini tidak melakukan apa yang Yesus ajarkan. Seringkali gereja Tuhan melakukan doa dan puasa. Nah, tapi bagus ya, mereka suka berdoa, mereka suka berpuasa. Berapa kali kan kita dengar, kita akan melakukan doa puasa selama 40 hari. Kita akan melakukan doa puasa selama 3 minggu. Kita melakukan doa puasa Daniel. Kita melakukan doa puasa 1 hari, 2 hari. Banyak sekali di mana kita dengar gereja melakukan doa puasa. Tentu saja itu bagus, karena sebenarnya doanya adalah tujuannya kita mengendalikan diri kita. Kalau kita berpuasa, kita tidak makan, dan kita khususkan pada waktu makan untuk kita berdoa mencari wajah Tuhan. Harusnya seperti yang kita pernah diskusikan dengan Mami, waktu kita berdoa dan berpuasa, kita dikuatkan imannya untuk melakukan pekerjaan yang harus kita lakukan. Tapi setelah orang selesai kegiatan berdoa dan berpuasa, yang mereka lakukan adalah mereka merasa nyaman bagi diri mereka sendiri. Dan mereka bilang, kami mengucap terima kasih pada Tuhan, kami sudah berhasil menyelesaikan waktu pergumulan doanya. Jadi yang mereka lihat adalah mengejar waktunya. 1 hari selesai berpuasa, 2 hari selesai berpuasa. Jadi seperti target sudah selesai waktu berdoa. Apakah itu tujuannya? Apakah kita mengejar target dalam waktu berdoa? Habis itu mereka pulang. Ya. Nah, hal seperti ini bukan yang dilakukan gereja yang mula-mula, gereja Kristus, gereja pada awal-awalnya. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka inginkan waktu mereka berdoa? Di Kisah Para Rasul banyak sekali ceritanya tentang tindakan, perbuatan. Kan Kisah Para Rasul itu sebenarnya dalam bahasa Inggrisnya ACT. Ya, artinya tindakan. Artinya kisah tindakan orang-orang yang percaya, kisah orang-orang yang bertindak di dalam nama Yesus. Bukan cuma sekedar cerita biasa, tapi kesaksian para hamba Tuhan, orang-orang yang dipakai Tuhan, yang dipenuhi Roh Kudus, dan mereka bertindak, mereka bergerak, mereka beraksi, mereka keluar dari zona nyaman dan pergi melakukan seperti yang Yesus kerjakan.
tindakan mereka kebanyakan adalah apa? Tindakan mereka kebanyakan memberitakan Injil dan memberikan orang percaya. Dan di backing dengan kehidupan doa yang kuat. Jadi mereka berdoa, Tuhan supaya kami dapat kekuatan, supaya kami dapat keberanian, supaya kami pergi menginjili, kami memberikan orang. Mereka berdoa, dapat kekuatan daripada Tuhan. Walaupun ada masalah, walaupun ada tekanan, walaupun diancam, bahkan mereka dimasukin penjara, mereka melakukan ini. Mereka tidak hanya berkumpul bersama-sama di satu kota gereja dan tidak kemana-mana. Jadi kalau gereja kegiatannya cuma berdoa, terus tidak melakukan sesuatu, ya belum seimbang, belum sepenuhnya, karena Tuhan Yesus melakukan hal yang sama, dia berdoa, tapi setelah dia berdoa, dia turun gunung, dia melayani orang-orang. Jadi setelah berdoa harusnya ada kehidupan yang diubah, kehidupan yang berkemenangan, kehidupan yang penuh dengan iman, kehidupan yang kudus dari diri sendiri, dan kemudian bertindak, beraksi untuk melakukan sesuatu. Jadi memang satu waktu, ya segala apa yang kita kerjakan akan dipertanggungjawabkan ke depan. Dan di sini dikatakan pada kemudian hari Tuhan akan minta pertanggungjawab dari kita. Karena kenapa kita tidak keluar memberitakan Injil? Kenapa kita diam-diam saja? Kenapa kita cuma diam dalam kebaktian gereja? Dan juga, bukankah seharusnya doa puasa dan kebaktian dalam gereja adalah untuk membuat kita hidup kudus dan pergi berbuah? Tujuan daripada murid Tuhan dipenuhi Roh Kudus, dibimbing oleh Roh Kudus, adalah supaya mereka menghasilkan buah. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, Yohanes 15 ayat 8, jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid, tanda murid-murid Tuhan, yaitu mereka berbuah banyak. Kalau kita tidak berbuah, kita bukan murid-murid Tuhan. Itu boleh dikatakan seperti itu. Nah, sayang sekali ada banyak persekutuan doa atau gereja atau persekutuan doa di luar gereja yang punya kegiatan, bahkan ada yang tiap hari. Saya pernah ketemu di Malaysia yang tiap hari, bahkan 24 jam, tempat di mana orang berdoa. Ada bukit doa, rumah doa. Dan itu dari pagi sampai sore, dan sambung lagi sore sampai pagi, berdoa terus. Nah, harusnya berdoa menghasilkan sesuatu. Ya, doa harus menghasilkan sesuatu. Nah, di samping itu juga ada beberapa kegiatan kuasa kesembuhan yang menarik orang. Ini agak kritik sedikit. Banyak kesembuhan, acara kesembuhan dipakai untuk menarik orang banyak dan ujung-ujungnya mengambil persembahan. Dan beberapa dipakai untuk memperkaya hamba Tuhan. Ini Tuhan bilang Yohanes 19 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar sama seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ini ilustrasi atau perumpamaan tentang pohon yang tidak berakar, yang menjadi kering, tidak berbuah, akhirnya dikumpulkan, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Kita tidak habis-habisnya mengkhotbahkan kasih karunia Allah, tapi gagal memperingatkan orang percaya kalau tidak berbuah untuk Tuhan akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Terbang untuk dibuang ke dalam api bisa ada dua arti, bisa masuk ke dalam neraka, atau bisa juga ya sudah meninggal gitu. Jadi banyak orang yang menafsirkan berbeda. Ada yang mengatakan kamu kalau tidak melakukan ini masuk neraka. Ada yang bilang ya udah kalau kamu selesai begini berarti sudah selesai hidupnya kamu. Mungkin kamu masuk surga, kamu sudah selesai. Nah, bisa saja seperti itu ya, antara dua. Tapi apapun artinya itu sangat mengerikan. Satu hal yang tidak baik untuk diri kita sendiri. Nah, apa yang terjadi? Apa yang harusnya terjadi
kalau kita sudah berdoa dan berpuasa seperti gereja mula-mula. Kalau seperti gereja mula-mula, apa yang mereka lakukan yaitu kalau mereka itu akan mengejar hidup dan kudus dan hidup dalam ketaatan kalau mereka hidup di dalam doa. Ya. Dan mereka tidak mengajar hal-hal yang berlawanan dengan Injil yang sebenarnya. Firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Seharusnya orang-orang yang banyak berdoa dekat dengan Tuhan, dia akan melahirkan kehidupan yang lebih kudus, yang lebih suci, yang lebih lebih sesuai benar-benar dengan firman Tuhan. Dan yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, doa dan penyembahan seharusnya setelah itu menghasilkan penginjilan yang efektif. Contohnya ya, kita lihat. Kisah 4 ayat 31. Dan setelah mereka berdoa, dan setelah mereka jemaat-jemaat mulai berdoa, ini mereka berdoa waktu itu karena apa? Karena ada ancaman yang besar untuk tidak boleh memberitakan Injil kepada orang-orang. Jadi mereka berdoa. Doa mereka bukan Tuhan, jagai kami, lindungi kami, buat kami aman-aman terus. Tidak. Mereka berdoa supaya mereka diberikan keberanian untuk memberitakan Injil dan Tuhan memberikan tanda-tanda mujizat. Itu yang mereka berdoa. Dan setelah mereka berdoa, terjadi sesuatu, Tuhan melawat mereka dan goyanglah tempat mereka berkumpul dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus itu bukan cuma sekali, hari Pentakosta. Kepenuhan Roh Kudus itu bisa terjadi berulang-berulang, dipenuhi oleh Roh Kudus supaya mereka berapi-api dalam Tuhan, tidak takut. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Nah, mungkin mereka takut, makanya mereka berdoa. Tapi setelah mereka berdoa, mereka memberitakan firman dengan berani. Hal yang sama juga, pernah Paulus dan Silas di penjara. Kisah 16 ayat 25. Tapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Jadi waktu mereka masuk penjara, mereka tidak berkeluh kesah, Paulus dan Silas, maka mereka berdoa. Mereka menyanyikan puji-pujian, sehingga orang-orang yang di penjara mendengarkan mereka. Nah, hasilnya apa? Hasilnya terjadilah gempa bumi yang besar, hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah sebuah pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Doa memang dapat membawa breakthrough, terobosan baru, sehingga segala belenggu-belenggu bisa terbuka. Artinya apa? Mujizat yang nyata terjadi. Nah, coba lihat setelah itu. Setelah itu membuat kepala penjara kaget kan. Dia terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka. Jadi dia pikir, wah, saya sudah akan dipecat nih. Kalau pintu penjara terbuka dan tawanan akan lari. Ia mengudus pedangnya dan hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tapi apa yang terjadi? Ya, kepala penjara itu menyuruh membawa suluh lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Yang mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Karena dia melihat mereka tidak lari. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan padanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Jadi ada apa? Ada pemberitaan Injil setelah mujizat, ada kesembuhan, ya, ada pemulihan, dan mereka akhirnya menjadi percaya satu keluarga. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Hasilnya, keselamatan daripada kepala penjara dan seisi rumahnya. Oke, jadi apa yang harus kita lakukan? Jadi ingat amanat agung, pergilah dan beritakanlah. Kerajaan sorga sudah dekat,
sembuhkanlah orang sakit, bangkitlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Katakan karena itu pergilah. Jadi bukan cuma diam-diam kan, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita harus pergi, keluar. Ya, gereja harus pergi keluar, memberitakan Injil, disertai kesaksian hidup pribadi yang kudus. Jangan cuma merasa sudah doa dan berpuasa, kita sudah menyelesaikan tugas kita untuk Tuhan. Tuhan mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oke, kita punya keinginan seperti itu supaya semua orang selama kita hidup kita bisa beritakan Injil. Seluruh Indonesia di setiap kota kita punya keinginan untuk pergi. Dan kadang kita tidak merencanakan, Tuhan yang membuka jalan. Salah satu contoh, pada awal tahun 2020 kita pergi ke Nias. Nah, itu sebelumnya bulan pertengahan tahun 2019 ada orang yang punya hati untuk melayani orang Nias. Orang itu adalah suku Nias, dari suku Nias, tapi dia tinggalnya di Batam. Dia berindu supaya suku dia bisa diinjili kembali, karena mereka sudah Kristen, tapi mereka masih banyak yang sudah murtad, sudah jauh dari Tuhan, banyak yang sudah menyembah berhala lagi. Jadi dia rindu. Dia seorang pendeta yang ada di Batam, gereja Sidang Jemaat Allah. Nah, orang ini dia pingin, dan dia ketemu dengan beberapa orang yang ada di Singapura, karena orang Singapura ada bisnis dengan dia, membantu dia untuk kerja. Mereka membuka toko roti di Batam. Dan mereka sharing-sharing. Bagaimana kalau kita lakukan sesuatu ke Indonesia? Orang-orang yang di Singapura ini punya hati untuk penginjilan, sama seperti kita, yang mereka pengusaha tapi mereka pingin sekali menginjili orang. Mereka akhirnya bicara dengan si orang Nias ini, pendeta Nias yang ada di Batam, dan mereka pingin untuk melayani orang Nias. Tapi mereka berdoa. Mereka berdoa supaya mereka dapat partner lah, orang yang dapat pergi ke sana untuk menginjili orang Nias. Walaupun di Nias sudah ada gereja. Kemudian orang yang di Singapura ini dia punya teman orang Malaysia. Dia punya teman orang Malaysia yang tinggal di Malaysia. Dia telepon. Nah, akhirnya mereka ketemu. Jadi ada orang Indonesia, orang Singapura, dan orang Malaysia. Mereka buat persekutuan doa, mereka share-share, dan mereka bilang, kita ingin pergi ke Nias. Kalau begitu kita cari satu orang yang punya kerinduan untuk melayani di sana. Salah satu hamba Tuhan yang mungkin kita bisa cari. Kemudian dia cari, dia kasih referensi ke orang Malaysia. Siapa orang-orang yang pernah melayani di Malaysia dari Indonesia. Dan kemudian mereka kasih nama dari beberapa hamba Tuhan, mereka kasih nama ke kita. Salah satu pendeta yang kita suka melayani di Miri di Malaysia, di Sarawak, dia bilang ada namanya Devi Hermanus. Ini ada kontaknya. Tolong coba kontak. Jadi dia kontak kita. Jadi bayangkan tuh ceritanya dari Indonesia ke Singapura ke Malaysia, baru mereka kontak. Terus kita bilang, oke, kalau begitu. Dia tanya apakah kita mau pergi ke Nias. Kita bilang oke. Kalau untuk dapat kesempatan tinggal atur acara, kita pergi kasih seminar, kemudian kita mengajar ke Nias. Jadi tahun 2019 pertengahan bulan Juli seperti itu, kita pergi ke sana dan kita bikin seminar untuk 50 pendeta yang ada di Nias. Jadi di satu tempat kita mengajar mereka, kemudian kita buat KKR.
Setelah itu acaranya cukup sukses dan KKR banyak sekali orang yang bertobat dan percaya. Dan akhirnya mereka undang lagi. Rencananya sebenarnya tiap tahun untuk pergi. Tapi karena COVID memang berhenti. Awal 2020 mereka undang lagi pergi ke sana dan kita pergi ke sana kasih seminar lagi ke para pendeta-pendeta. Tapi ini berbeda, kita lebih banyak buat KKR. Jadi kita buat KKR di satu kota 3 kali, kemudian kita pergi ke Nias Selatan. Di Nias Selatan di mana di situ ada tempat desa yang disebut desa untuk desa adat yang ada acara untuk lompat batu itu, desa adat teman. Nah mereka minta untuk kita berkhotbah di tengah-tengah desa itu. Jadi malam hari tempat terbuka, seluruh orang satu kampung duduk untuk melihat acara ini. Acaranya free untuk semua orang. Kita khotbah di atas batu di rumah adat, di depan batu untuk lompat, dan seluruh orang Nias yang ada di rumah-rumah nonton, dan ada banyak orang juga di Nias di situ. Dan kita duduk di sebelah kepala desa di Nias. Nah ini menarik. Ya, waktu kita memulai kan kita sedikit agak khawatir karena melihat, waduh, ini baru pertama kali seumur hidup di mana di lapangan terbuka, orang satu desa nonton, terus di sebelahnya kepala desa, dan sebentar lagi kita akan khotbah dan kita akan melayani orang-orang sakit. Kalau Tuhan tidak lakukan sesuatu, pasti ada cukup malu kita di sini. Tapi kita menguatkan iman, kita percaya Tuhan pasti akan lakukan sesuatu, kita tidak usah takut. Ini zonanya memang tidak nyaman, tapi kita melakukan itu. Dan setelah kita khotbah, kemudian kita ajak orang-orang untuk yang sakit maju ke depan, kemudian dilayani dari depan dan dari dekat juga. Dan banyak sekali orang sembuh dari berbagai penyakit dan hampir semuanya sembuh, ya satu persatu sembuh. Termasuk si kepala desanya yang duduk di sebelah, dia sakit, dia tidak bisa berdiri setengah jam. Katanya kalau dia berdiri setengah jamnya, kakinya udah gemetar dan pasti duduk karena sakit. Tapi dalam acara itu dia berjam-jam, dia berdiri, dia ikut lihat dan dia bilang, saya sudah sembuh, saya melihat ini orang-orang begitu sembuh, begitu banyak, dan tujuannya supaya mereka kembali pada Tuhan dan mau membuat mereka bertobat. Dan banyak sekali orang pada saat itu bertobat. Bahkan sesudah acara itu, karena kita tinggal di situ satu malam, sudah malam itu masih banyak orang datang ke rumah dan besok pagi kita pulang. Nah di sini kita lihat bagaimana kalau seorang berani bertindak melayani dan dia tidak takut, Tuhan akan menyertai dia. Nah, bukan berarti kita tidak berdoa. Kita berdoa, bahkan sebelum pergi kita minta orang-orang berdoa. Tapi doanya untuk apa? Doanya itu supaya dapat kekuatan, untuk dapat memberitakan Injil, dan dapat melayani orang-orang yang belum percaya atau mereka yang sudah jauh dari Tuhan. Dan kita harapkan ke depan, ya, karena ada COVID ini kita tidak bisa kemana-mana lagi. Ya, kita harapkan bisa dalam waktu lagi pergi ke beberapa tempat yang Tuhan buka jalan. Ya, di kota-kota yang masih tersedia, bahkan kalau bisa di tempat-tempat yang terujung atau dimanapun, supaya bisa terbuka jalan. Itu doa kita supaya pada masa kini tetap jalan itu ada terbuka. Apalagi sekarang di masa-masa orang sedang mencari Tuhan, sedang mencari kesembuhan, adalah waktu yang tepat untuk kita sebenarnya pakai untuk memberitakan Injil dengan melakukan kesembuhan pada orang-orang. Jadi Tuhan Yesus tetap sama dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi kasihnya tidak berubah, kuasanya tidak berubah, sampai hari ini dia bisa melakukan hal yang sama. Jadi setiap orang percaya punya panggilan yang sama, mereka panggil untuk memberitakan Injil dan juga untuk menyembuhkan orang. Jadi jangan terpaku kita hanya dalam lingkungan kotak kita sendiri. Apa saja kita butuhkan untuk Tuhan bahwa banyak orang bertobat percaya. Oke, saja apa yang kita mau hari ini. Satu kita dapat kesempatan untuk
dan kesempatan pada orang semua. Sama seperti di Sunda, orang melayani orang banyak dari apa yang percaya. Saya yang bahasa ini biar bahan kekuatan kita menjadi tangan kita. Amin. Halo. Ya. Storing gua. Ada pertanyaan di tengah ya. Ini ya, storing. Storing kok Bibi. Terakhir. Paling akhir. Suara. Berapa? Biasa dengar tenang. Ini sinyal kurang bagus. Ada banyak pakai yang lain, ada yang putar-putar yang lain, mungkin bisa matikan dulu. Putus gua. Putus. Iya, itu sinyal yang dari Mendo yang kurang bagus. Iya. Kurang Akhir. Oke, kita mati dulu.